Untuk seri diskusi ini nanti langsung padat ya Bapak Ibu. Dimulai nanti dari Bawaslu, kemudian dari KPU Kota Batu, kemudian dari KPU Kota Malang. Masing-masing nanti langsung 15 menit. Selanjutnya setelah materi dari narasumber, kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab dari peserta ke narasumber kita. Seperti itu. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Bawaslu Kota Batu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya pemilu di Indonesia ini punya sejarah panjang. Sejarah panjang. 10 tahun setelah Indonesia merdeka itu baru ada pemilu. Tahun 55. Ya. Walaupun bendera partai sebenarnya sudah mulai tahun 50. Bendera partai sudah mulai tahun 50. Artinya butuh proses panjang ya. Walaupun 10 tahun baru merdeka, pemilu tahun 55 adalah pemilu yang paling demokratis selama Indonesia merdeka. Itu penilaian semua pihak, semua pakar, semua nilai. Pemilu 55 itu paling demokratis dalam sejarah setelah Indonesia merdeka. Pesertanya 30. Oke, ada partai politik, ada golongan, ada perorangan. Ya. Nah, kenapa terus setelah itu nggak pernah ada pemilu? Bukan tidak ada pemilu. Waktu itu ada pemilu di tahun sekitar tahun 60-an ya, untuk memilih DPR tingkat daerah. Sayangnya saat itu pemenangnya di daerah itu rata-rata PKI. Nah, karena rata-rata PKI takut ada pemilu tingkat nasional, menanglah PKI. Maka tidak ada pemilu sampai dengan jatuhnya atau sampai dengan adanya peristiwa G30S PKI tahun 65. Nah, baru setelah itulah ada pemilu di tahun 71. Rencananya 68 ada pemilu tapi gagal mundur sampai akhirnya 71. Terus 71 mundur lagi, tidak lagi 76 jadi 77. Nah, setelah itu baru periodisasi 5 tahunan sampai dengan 97. Karena 97 ada reformasi, ya, maka pemilu dipercepat menjadi pemilu 99. 99 barulah pemilu itu menjadi tertib lagi 5 tahun. Nah, kami dari Bawaslu, dari KPU ini adalah produk reformasi. Makanya kalau saya diundang teman-teman mahasiswa, saya mesti menyempatkan diri. Karena apa? Saya sadar bahwa adanya KPU, adanya Bawaslu karena produk reformasi. Dulu pemilu itu digelar atau dilaksanakan oleh pemerintah bersama partai politik. Awalnya pemerintah, terus habis itu pemerintah dengan partai politik. Tidak lagi independen. Tidak lagi independen. Pertama zaman Orba, bukan lagi independen. Pemilu belum bergelar, sudah tahu akan hasilnya seperti apa. Nah, sesuai amanat reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 45, maka terbentuklah namanya Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan. Nanti prosesnya biar dijelaskan Bu Marina sama Pak Ijudin ini. Nah, saya lebih fokus ke Bawaslu sebagaimana yang saya juga kasih kemudian. Jadi Bawaslu itu dapat dikatakan satu-satunya yang ada di dunia, karena istilahnya pengawasan itu biasanya kalau di dunia itu
KPU, penampilan KPU. Nah di Indonesia itu satu-satunya ya berdiri sendiri, berdiri sendiri. Kalau sekarang banyak, dulunya juga nempel di KPU, tapi akhirnya berdiri sendiri. Itu pun sesuai dengan amanat reformasi. Dengan disatukannya undang-undang pemilu, jadi satu paket gitu ya, benar dalam undang-undang 7 tahun 2017, maka Bawaslu yang dulunya itu di daerah sifatnya adalah ad hoc, itu akhirnya menjadi permanen. Beliau sudah tidak lagi seperti panitia, tapi sudah menjadi badan. Dulu namanya di kabupaten kota Panwaslu, sekarang menjadi badan pengawas pemilu. Mulai yang pertama, jadi tugas kami adalah memastikan pelaksanaan tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya, termasuk ketaatan dari peserta pemilu maupun masyarakat dan stakeholder dalam artian di sana ini adalah pemerintah, gitu ya, itu mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Terlalu kecil memang, ya, terlalu kecil. Nah, mungkin nanti akan kita perhatikan dia dibagikan oleh panitia aja dengan sering, karena ada di mana itu nggak cukup lagi. Jadi prinsipnya di sini. Nah, dalam penegakan itu Bawaslu tentu lebih mengedepankan aspek pencegahan daripada penindakan. Bagaimana mencegah jangan sampai pelanggaran terjadi, ya. Tentu dengan caranya berkara seperti sosialisasi, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau toh ada pelanggaran, maka kita akan melakukan penindakan. Nah, tentu penindakannya macam-macam. Ada yang pelanggaran administratif, itu lebih kepada pelanggaran atas prosedur, mekanisme, aturan main dari perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun PKPU, gitu ya. Nah, ada juga pelanggaran pidana, yang tentunya pelanggaran pidana pemilu. Nah, pelanggaran pidana biasanya apa? Pemalsuan surat suara yang digunakan untuk pencalonan, ya. Nyoblos sekali bisa jadi pidana pemilu. Merobek APK yang depan gambar-gambar yang terpasang di pinggir jalan itu, mengambil, itu juga menjadi pidana pemilu. Termasuk, ya, kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, anggaran APBD, APBN untuk mendukung atau memenangkan salah satu peserta pemilu, nah itu juga termasuk dalam delik pidana pemilu. Dalam penyelesaian atau penanganan pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu itu berkolaborasi dengan kejaksaan dan kepolisian, namanya Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Supaya apa? Supaya penanganan proses penanganan pelanggaran pidana ini bisa cepat, ya, karena memang waktunya nggak panjang, ya. 2 minggu harus selesai, ya. Termasuk di pengadilannya juga sama. Nah, itu pelanggaran pidana. Ada juga pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya ini diantaranya adalah netralitas ASN dan TNI Polri. Kita akan tahu apakah ASN, ya, itu
berpihak kepada partai politik peserta pemilu atau peserta pemilu yang lain. Satu lain DPD, pasangan calon kepala daerah, pasangan calon presiden. Apa sih bentuknya? Bentuknya bisa jadi bentuk simbol-simbol, ungkapan, ajakan, termasuk penggunaan dana dan program. Dan itu berlaku juga sampai dengan tingkat kepala desa dan perangkat desa BPD. Nah, kemudian yang ketiga, keempat adalah pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini difokuskan pada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Nah, yang penanganannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Khusus ad hoc penanganannya di masing-masing. Kalau etiknya KPU yang menangani KPU, kalau etiknya Bawaslu yang menangani Bawaslu. Etiknya mana? Kecamatan sampai pengawas TPS, KPPS. Nah, untuk undang-undang lainnya, maka ada beberapa terkait undang-undang lainnya ini penyerahan sanksinya. Ya. Jadi kalau etik itu oleh KPP, untuk undang-undang lainnya ini penyerahan sanksinya diserahkan pada lembaga sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Kalau ASN berarti Komisi ASN, ya. Kalau TNI Polri berarti ya Puspom, TNI, Propam, itu. Nah, itu pengenalan sekilas. Kami berharap dari Bawaslu itu semua pihak, semua masyarakat itu bisa menjadi pengawas pemilu. Kalau semua sadar bisa menjadi pengawas pemilu, maka tak ada lagi Bawaslu agama. Kalau semua sadar jadi pengawas pemilu tanpa Bawaslu tidak ada. Maka tujuan kita adalah mencerdaskan masyarakat agar bisa ikut serta mengawasi pemilu, ya, bisa mengawasi pemilu. Tentu aktif di dalamnya adalah juga ikut menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang baik. Anak semua kan dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan ikut serta, ya, memahami aturan tentang pemilu di sini, belajar di sini menjadi sarjana yang nggak hanya mampu dari sisi pendidikan, tapi juga dari sisi politik, dari sisi kemasyarakatan, maka suatu saat ketika pulang itu bisa menjadi pelopor, ya, bisa menjadi pembaharu di lingkungannya, di daerahnya. Ya. Sekarang ini katakanlah daerah-daerah banyak membutuhkan sarjana-sarjana dari putra daerahnya lah. Walaupun kita nggak ingin ada pembatasan yang di Nias, lagi Nias ya, yang di Nias harus putra Nias, begitu. Tapi paling tidak butuh putra-putra daerah yang cukup punya kemampuan, tidak hanya secara akademik, tapi itu serta juga di dalam proses bernegara. Proses bernegara salah satunya melalui pemilihan umum. Saya pikir ini beberapa hal. Kalau sampai ingin tahu apa itu Bawaslu, silahkan dilihat, di-download. Kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, atau laman web Bawaslu, web Bawaslu RI bisa, web Bawaslu Kabupaten Kota bisa. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi bahwa Anda adalah masa depan Indonesia. Nasib ini ke depan
paling tidak 5 tahun depan itu banyak yang belum oleh Anda sekalian. Ini siapa yang belum pernah nyoblos? Belum pernah nyoblos. Angkat lagi gitu. Enggak percaya. Kita semuanya. Ini kalau sampai kita mendampingi Salah memilih pemimpin pada hari pemungutan suara, efeknya akan ke depan akan panjang. Dan jangan lagi kita berpikir bahwa oh tidak ada efeknya. Kalau aku pilih juga tidak ada efeknya. Kalau aku pun berperan atau aku ke TPS menyampaikan suara juga tidak ada efeknya. Salah. Satu suara sangat berharga. Ini adalah proses akumulasi suara kita di pemilu nanti. Suara kita ini juga tadi disebutkan Bapak dosen tadi bahwa kita harus tahu ketika kita sudah menyatakan saya tidak akan golput Bu, saya tidak akan golput Pak, tapi pastikan kembali 5 surat suara nanti kalau ada pemilih di desa atau di kampung harus terpilih, harus tercoblos dengan benar. Karena apa? Salah mencoblos juga salah, juga menjadikan surat suaranya tidak sah dan tidak bisa diakumulasi dan tidak bisa menjadikan itu kursi, tidak bisa ikut sertakan dalam penghitungan kursi karena surat suaranya tidak sah. Jadi golput itu ada golput dengan terang-terangan dan golput dengan diam-diam. Per menit lagi. Kalau saya udah berdiri lupa waktu. 3 menit. Jadi adik-adik prinsipnya bahwa pada hari ini proses-proses kita menjadikan karakter yang kuat sebagai pemimpin, pemilih, kemudian adik-adik harus tahu ada kategori menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas harus mengakui jejak rekam dari calon pemimpinnya masih ada hari ini. Masih ada 56 hari lagi. 56 hari ini masa apa aja? Adik-adik bisa memahami, mempelajari sosok-sosok yang akan dipilih. Pelajari bagaimana visinya, misinya, kemudian juga citra dirinya, bagaimana programnya, bagaimana karakter. Karakter itu penting ya. Tidak hanya kadang etika, tidak hanya kadang orang dilihat cerdas, juga dilihat bagaimana dia memiliki karakter yang kuat di dalam kehidupan sosial. Dia memiliki karakter yang kuat, itu yang penting. Karena di dalam soal terkait kecerdasan itu memang wajib dimiliki. Namun eksekutif akan dibantu oleh menteri-menteri dan itu kalau dipilih oleh orang yang cerdas untuk membackup. Kemudian juga DPR harus paham bagaimana tugasnya legislasi, apa sebagai legislasi pengawasan, juga penganggaran, pembentuk undang-undang itu harus paham. Jadi ada waktu silakan kenali sisi-sisi baik, sisi-sisi positif dari calon yang akan dipilih nanti. Kalau sudah ke TPS, pemilih cerdas, pemilih yang bijak ini harus sudah tahu hari ini mengenali masuk ke TPS nanti tidak perlu waktu lama, cukup 2 menit maksimal karena penghitungan kita itu agar efektif nanti di TPS. Waktu paling maksimal 2 menit itu untuk pemilih-pemilih 5 surat suara. Silakan, misalnya presiden tinggal mencoblos berapa siapa yang dipilih sudah. Jadi proses mencoblos itu sangat singkat kalau sudah dikenali sebelumnya. Jadi seperti itu adik-adik, karena waktunya sudah selesai untuk saya jelaskan, nanti kita sambung di proses tanya jawab saja. Saya berharap bahwa adik-adik pada hari ini bisa memahami bahwa kita generasi muda pemilih-pemula ini yang baru pertama kali di TPS harus memiliki jiwa yang kuat, kesadaran yang kuat bahwa amanah undang-undang, kedaulatan di tangan rakyat, kedaulatan di tangan adik-adik untuk memilih pemimpin ke depan ini adalah tanggung jawab moral kepada negara kita. Jadi jangan ada berpikir untuk golput, siapkan diri, siapkan mental, dan siapkan pengetahuan,
siapkan informasi untuk memilih siapapun yang ada yakini terbaik untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, dari itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.